Kristen untuk mengaku bahwa Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roma 6:14. Begitu saudara, silakan. Roma 3 ayat 31. Apa kata Pak? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Maksudnya melakukan, ya menemukan, ya melakukan. Kalau di Taurat itu, menguatkan. kalau ya. Taurat itu ibadah apa? Minggu apa Sabtu? Oh, saya Sabtu, bro. Saya absen. Sabtu. Oke, Sabtu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan ibadah Sabtu karena Anda absen, sekarang permasalahannya adalah hukum Taurat itu adakah diperuntukkan untuk bangsa lain? Bro, orang Israel itu menolak, makanya bangsa-bangsa lain juga mendapat bagian. Ya, mereka menolak. Akhirnya saya tidak minta asumsi. Itu diberikan kepada semua bangsa. Ada ndak dalil hukum Taurat itu untuk bangsa lain? Itu loh Bang. Kalau hukum itu hanya untuk orang Israel, lantas penghakiman itu siapa? Atas dasar apa? Allah itu akan menghakimi kalau bukan berdasarkan hukum. Kan perintahnya. Bagaimana Allah itu akan menghakimi dunia manusia kalau tidak berdasarkan hukum? Ya kan karena Islam sudah datang, kan Nabi Muhammad sudah datang. Siapa? Justru di dalam Al-Quranmu Isa itu apa? Menghalalkan yang haram. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Itu dulu. Jadi Bani Israel itu hanya dihakimi berdasarkan Nabi yang datang kepada mereka. Di luar Bani Israel itu dihakimi berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita siapa? Ini Yesus ya, bukan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ya, silakan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya. Itu orang atau bukan? Ya, setiap orang supaya Indonesia itu bukan orang, bukan. Supaya setiap orang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus. Jadi Yesus diutus untuk dipercayai, betul? Betul ya Bang ya? Yesus diutus untuk dipercayai ya Bang? Betul kan? Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Percaya. Nah, percaya. Anda bani apa? Bani Israel menolak. Bani Israel menolak, bro. Katanya tadi, tunggu dulu, selesaikan dulu. Katanya tadi percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Betul. Saya percaya. Nah, terus siapa yang diutus untuk Anda? Anda bukan Bani Israel. Matius 21 ayat 43, dengarkan itu. Dengarkan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Nah, itulah yang disebut Nabi Muhammad. Dengarkan. Itulah yang kata dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Itu jangan ngarang, bro. Jangan cocok. Yesus, tunggu. Yesus tadi untuk siapa? Yesus dan Nabi Muhammad. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Itu nanti di surga, itu di surga nanti. Jangan ini, jangan tantrum. Biasa aja kita. Jangan tantrum. Anak-anak kerajaan itu akan diskusi yang baik-baik. Diskusi kita ini harus mengarah kepada kebenaran, bukan menang-menangan, abangku. Jangan menang-menangan kita ya. Gantian sebetulnya. Iya, gantian. Santai, jangan kesurupan gitu. Anda mau berjuang seperti apapun, kalau kalah tetap aja kalah.
Anda pelan-pelan berbicara, kalau tetap aja menang-menang, kan gitu. Ya makanya jangan tabrakan bicara. Gantian dulu bang. Makanya dengarkan. Dengarkan baik-baik. Saya mute. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus untuk seluruh manusia. Dalil Nabi Muhammad seluruh manusia, saya kasih dalil ya. Ya ayuhan nas, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Titik. Sekarang tolong tunjukkan seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Saya tunggu. Oke, saya jawab ya. Sejak kapan Allah mau berfirman kepada Muhammad bahwa dia itu adalah utusan Allah? Nggak ada, bro. Nggak ada. Sudah satu dalil jelas pun dikatakan dalam Allah itu sebuah berfirman dalil. kepada Muhammad. Ya Nggak ada. ayuhanas. Jadi itu apa? Itu bisa Ya saja apa? ayuhanas. Karangan Muhammad. Wahai seluruh umat Itu manusia. tidak ada satu dalil. Wahai Sampai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Saya jawab ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar Itu bukan dalilnya. Itu bukan dalilnya yang saya minta. Dalilnya Yesus. Yesus untuk seluruh umat manusia. Itu di mana dalilnya? Kalau saya percaya Yesus untuk utusan untuk Bani Israel. Saya percaya itu. Yang kedua, yang saya minta Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa bro, termasuk bangsa Indonesia, bangsa Arab. Ya itu perintah Yesus. Nggak bisa dibantah, bro. Baik, saya bantah boleh ya? Anda mute dulu. Ketika kemudian ucapan itu muncul, ketika ucapan itu muncul, itu ucapan yang keluar dari Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Yesus menamatkan ajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah segala firman yang Yesus ucapkan yang telah diterima oleh ke-11 muridnya, ada di antaranya perintah pergilah ke seluruh dunia? Ada enggak? Oke, saya jawab ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu secara lisan, maka ada yang mencatatnya. Makanya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka lah yang mencatatnya. Jadi ketika Yesus mengatakan segala firman, aku sudah sampaikan kepadamu, itu secara apa? Lisan. Jadi harus paham itu, bro. Jadi ada yang menulis sama dengan Al-Quran. Menurut kamu kan? Ketika Al-Quran disampaikan kepada Muhammad, bukan Muhammad yang mencatat, bukan sudah bentuk buku, bro. Tapi dia apa? Dibacakan. Iya, dicatat para sahabat. Seperti itu. Baik. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu terjadi setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Coba dijawab singkat. Sebelum atau setelah? Sebelum penyaliban dan sebelum penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban ada juga yang sesudah penyaliban. Sabar. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan semua firman telah Dia sampaikan. Betul atau tidak? Betul. Berarti ketika ada ucapan pergilah ke seluruh dunia, itu ucapan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Ada, kalau yang di Matius pasal 28 itu apa? Sebelum penyaliban. Apa? Apa? Sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Oh, berarti dia keluar dari kubur dulu baru disalib. Kata siapa itu? Itu kan keluar dari kubur itu. Matius 28 itu kan kejadian keluar dari kubur itu. Coba kita lihat kejadian. Silakan. Kalau itu ternyata terjadi setelah keluar dari kubur, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan ucapan Yesus.
Kata Tapi siapa? Itu ucapan katamu. Kristus. Itu katamu. Segala Nah, firman, semua segala ucapan- firman, saudara, segala Nah. firman yang Yesus terima dari Tuhan sudah Yesus sampaikan sebelum penyaliban. Anda tadi Iya, katakan itu iya. keluar dan datang dari Bapa. Jadi apa yang dia katakan? Mulai, Yang sesudah dan sebelumnya juga apa? Tidak masalah. Tetapi ketika dia sampaikan itu, mereka mencatat. mulai berbohong, Tidak berbohong saudara-saudara. karena tercatat. Inilah kalau kita berdiskusi Karena dengan tercatat, saudara bro. kita. Ya, Kalau kita Matius, berdiskusi Markus, dengan Lukas, saudara Yohanes, kita mereka lah Kristen, yang mencatat begini, peristiwa-peristiwa kita yang diajak dilakukan oleh menjadi Yesus. sinting. Ya. Kita diajak menjadi sinting tidak kalau seperti kita itu, diskusi bro. dengan Ya, mereka. Oke, di mute apa? dulu, di mute dulu dia, Ada tercatat. di mute atau perlu diturunkan, di mute atau diturunkan. Kita nggak butuh orang gila. Jadi gini, Apa kok ketika pembohong ini berkata bahwa Yesus itu berbicara sebelum penyaliban, saya baca dalilnya. Anda diam dulu, tenangkan diri Anda, saudara. Tenangkan diri Anda, tenang. Boleh tenang? Boleh tenang? Boleh ya? Boleh tenang. Tenangkan dia. Oke. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, bla 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 dan seterusnya. Ternyata di situ sudah terjadi penyaliban, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Ayo. Ternyata Matius 28 itu adalah ucapan yang terjadi setelah penyaliban. Bahkan itu terjadi setelah keluar dari kubur. Oke? Paham ya? Nah, jadi ketika Yohanes 17:8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu ke Damsik itu bukan Yesus lagi. Yang menulis ketika dia datang sebagai narasumber, yang ditulisnya itu bukan ucapan Yesus lagi. Oke? Paham sampai di situ ya? Kalau sudah paham boleh naik lagi. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterima oleh Tuhannya sebelum ada kejadian penyaliban. Semua sudah tamat sebelum terjadi penyaliban. Oke, makanya Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab aku akan pergi kepada Bapa. Nah, jadi setelah Yesus pergi kepada Bapa, bukan lagi dia yang berfirman di Matius 28, karena firmannya sudah dia sampaikan sebelum terjadi penyaliban. Saya ulang lagi nih. Anda harus tenang, jangan emosi, jangan gegabah, rileks, santai. Apakah Matius 28 itu ucapan yang ada setelah penyaliban atau belum terjadi penyaliban? Jawab. Oke. Ya, Tadi, jadi sebetulnya saya sudah jawab ya. Ucapan-ucapan Yesus ada yang dicatatkan. Yang Matius 28. Ya, Yang Matius 28 itu. Sebelum dia disalibkan, Yang ada Matius juga 28 itu apakah ucapan setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban itu dia sudah ucapkan itu. Ya. Di mana itu, Bang? Makanya Mana para dia murid baca? mencatatkannya. Dengarkan saya bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan lagi dalilnya ya. Matius 28 ketika minggu pagi, Sabtu pagi sebenarnya, bukan minggu pagi. Setelah Sabtu pagi, Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Mereka kemudian datang ke kuburan Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Yesus di situ. Mereka mencari mayat Yesus yang disalib. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Nah, data selanjutnya
Ketika di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah uang kepada sedadu-sedadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencarinya ketika kamu sedang tidur. Di mana? Di kubur. Selanjutnya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka sujud menghormat, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga di bumi. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa. Ini terjadi setelah bangkit dari kubur. Jadi ini bukan Yesus. Karena Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi. Jadi ucapan-ucapan pergilah ke seluruh dunia itu bukan ucapan Yesus. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, silakan. Oke. Sekalipun itu ya diucapkan Yesus setelah kebangkitan, sekalipun. tapi itu adalah ucapan Yesus dan itu dicatatkan oleh apa? Oleh Matius. Ini ada catatan. Oke, baik. Ya, jadi Anda sudah akui bahwa itu ucapan. Berarti Anda sudah akui bahwa itu ucapan setelah Yesus bangkit, tetapi akui dulu. Jangan ambigu, jangan ambigu. Okay. Itu ucapan yang diucapkan setelah keluar dari kubur, betul? Oke, itu adalah ucapan Yesus ketika dia bangkit. Memangnya masalahnya apa? Memangnya masalahnya apa? Tidak ada Yesus masalah. mengatakan sebelum ada penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah Yesus sampaikan atau masih ada firman yang belum disampaikan? Mana yang betul? Bro. Ketika dia sampaikan firman itu kan belum langsung dicatat. Apakah ketika Muhammad mendapatkan firman dari Allah, bukan masalah dicatat, bukan masalah dicatat atau sudah dicatat, bukan itu yang masalah. Bukan itu menjadi masalah. Mau dicatat hari ini atau besok atau kapanpun, bukan itu jadi masalah. Masalahnya adalah sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah dia sampaikan kepada muridnya. Jadi tidak ada lagi firman yang belum disampaikan. Pertanyaan saya kepada saudara untuk mendeteksi Anda sehat atau tidak sehat. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan setelah terjadi penyaliban? Apakah masih ada firman yang belum disampaikan atau semuanya sudah disampaikan? Jawab. Masih ada, bro. Ketika dia disalibkan, berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong ya. Berarti Yesus pembohong ya. Kamu saja yang apa? Yang menyatakan berarti Yesus pembohong, saudara. Yesus itu tidak pembohong karena dia mengatakan pencatatan. Bukan masalah dicatat. Tidak langsung ketika dia ucapkan. Ini bukan masalah dicatat. Saudara, ini bukan masalah dicatat atau tidak dicatat. Bukan itu, Bang. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada yang belum disampaikan atau semuanya sudah disampaikan? Sampaikan tapi belum dicatat. Paham? Loh. Waduh. Udah. Gimana sih abang mending abang di bawah ya. Jangan lupa ucoknya diurut pakai ampas kelapa bekas. Ya. Kasih sedikit oli gammo, habis itu Anda ambil cemanginya dihaluskan. Cemanginya dalam keadaan basah disimpan di ucoknya, bungkus pakai kain. Tinggalkan mengering selama 3 minggu. Mudah-mudahan setelah 3 minggu kemudian si ucok bisa mensuplai vitamin ke otak supaya Anda bisa berpikir dengan sehat. Gitu ya Bang ya. Jangan mempermalukan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Jangan ajak saudara Kristen saya untuk mematikan akal. Ya. Dengan Anda mengatakan bahwa tidak ada lagi
firman yang belum disampaikan, berarti yang berbicara keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman baru yang diucapkan Yesus setelah keluar dari kubur, berarti Yesus adalah pembohong. Karena dia mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semua sudah menerimanya. Apakah di antara seluruh firman yang diterima muridnya ada di antaranya perintah untuk ke seluruh bangsa-bangsa? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur bukanlah Yesus anak Maria. Demikian jikalau orang berfikir yang berbicara. Silakan. Assalamualaikum. Ingat cemangi, ingat cemangi. Cemanginya diingat Pak, cemangi. Segala firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada lagi firman yang Gak ada lagi yang di Pulau Patmos, bukan dia. Yang datang mengaku akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, itu bukan dia. Akulah Yesus yang kau niaya, juga bukan dia. Itu bukan dia. Kecuali masih ada firman yang belum disampaikan, kan gitu. Oke, silakan, jangan lupa cemangi yang tadi. Matius 28 itu kan udah terangkat, itu diceritakan. Goodbye apa siapa? Gebi, saudara Gebi, Kristen Muslim. Ivan Gebi. Jadi itu sudah terangkat ya, Matius 28 itu mereka imani sebagai amanat agung ya, perintah memberitakan biblosnya itu. Itu udah Iya, itu bukan Yesus lagi. bukan Yesus lagi. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Makanya di dalam perkataan Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia telah datang. Dan jika ia datang, maka ketika ia datang kemudian dia tidak berkuasa atasku sedikit pun. Yohanes 14, Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Itu jelas itu. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohi dengan konsep doktrin yang memaksakan kehendak sendiri, kan gitu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Iblis memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nama Kristus. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Jadi iblisnya mengaku sebagai Yesus. Jadi kalau ada yang berkata-kata lagi di luar perkataan Yesus yang datang kepada murid-muridnya, itulah si palsu itu. Betul, Brenda. Ini siapa nih? Namanya sih sulit kali. Saudara Riandiming. Kristen Muslim, saudara. Dan ingat ya, di Matius 5:10 kalau nggak salah itu ya, pesannya Yesus jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Itu antara lain firman yang disampaikan loh. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Tiba-tiba setelah dia terangkat ada pemberitaan boleh pergi ke seluruh. Aduh, benar-benar berpikirlah teman-teman Kristen. Sensei itu kan guru ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bunda, selamat siang. Salam Silakan, sehat Bang. untuk semua, kita semua. Itu ya, ini sekedar izin gabung untuk berbagi wawasan. Barusan saya juga pas saya nanya Trinitas ada keesaan di Bible, malah macet bubar dia. Itu Bunda, izin Mas sekalian nimbrung nambah-nambah ilmu, demikian. Oke Bang ya, saya rasa narasumber kita ada Gurunda. Ya Bang ya. Ada Ustaz Ahmad, Ustaz Miftah, alhamdulillah. Oh iya, siap. Oke. Oke teman-teman Kristen, silakan nak ya, biar tadi itu pemanasannya ekstra. Tapi rata-rata mereka nih kejang-kejangkau, kenapa ya? Togo, selamat siang saudara. Togo, itu yang mereka sering bawa ya, perintah untuk supaya karesteng itu setelah Yesus terangkat itu tuh udah karangan bebas itu. Menurut sarjana kekristenan pun itu
kata mereka mustahil Yesus memerintahkan untuk disampaikan ajarannya ke seluruh dunia. Karena di Markus 12 berapa ya? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tiba-tiba ada muncul perintah kepada seluruh dunia, seluruh bumi. Itulah apa ya, tipu licik misionaris ya bapak-bapak gereja untuk menyebarkan Kristen. Togo, Kristen Muslim, saudara? Togo. Kristen. Togo. Ternyata Togo. Bunda, Islam nih, pencet ini. Oh, Turunin aja. terpencet bang. Oke. Masya Allah. Siap bang. Kasihan, biarin dulu bicara jam kali moderator. Ayo teman-teman, silakan Kristen dulu ya, Kristen, biar kalian tuh sehat. Umur sudah tua, pikiran belum tua. Ayolah. Ayo teman-teman Kristen. Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu betul bahwa Yang kau engkau yang berikan bukan kau sampaikan. Salah itu. ya podo ae kan. Di tempat lain tuh gitu Kang, karena Bible sering direnovasi, direvisi-revisi, ya begitulah. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ayo. Aliteng udah punah. Masya Allah ya. Kadang itu ya belum terpikir ke kita, Gurunda sampaikan baru kita kepikir, oh iya ya benar. Direvisi, direnovasi. Kalau rumah kan direnovasi. Direnovasi juga karena Biblenya itu dirubah dan dirubah, diperbaiki. Di apalah. Ke rumah kan diperbaikin, direnovasi. Ya oke lah, direvisi. Bunda Mbak Caca, Bun bicara. Ada di bawah tuh minta bicara. Lanjut Bunda, nggak apa-apa. Caca di sini lagi belajar Bunda. Lanjut Bun. Jadi memang ya teman-teman ya, Bible itu mengikuti perkembangan zaman, ibarat tren, mode. Tapi istilah-istilah Islam di Biblenya itu nggak pernah dia mau tanggalkan. Kenapa? Mereka pakai untuk mengkristenkan saudara-saudara Muslim kita yang belum paham. Dulu ya berapa tahun, 8 tahun apa 9 tahun ya, saya belum tahu bagaimana Kristen ya. Nanti nyimak guru, oh apa ini, baru aku akhirnya gabung, mulai belajar kita, oh begini tuh rupanya Kristen. Yang mati-mati di paku-paku berdarah-darah itu patungnya kan kita bisa tengok, pakai kepalanya dikasih duri, itu mahkota duri. Oh rupanya ini, paham. Setelah kita paham, malah lebih kuat iman kita bahwa oh ternyata mereka begini ya. Bahkan kalau ku dengar ada yang mau ada murtad itu, aku bilang tolol bener nih mereka mau murtad ya. Ternyata dia belum belajar. Ayo teman-teman. Jadi yang murtad itu teman, biasanya antara perut dan bawa perut, tahu tuh perut. Nggak tahan hidup susah. Kemudian bawa perut, tahu tuh bawa perut tuh. Tuh. Tapi kalau yang mualaf coba, Ustadz Kainama, Pak Dance tuh, pendeta-pendeta semua itu loh. Oh, Deddy Corbuzier. Oh, Menachem Ali. Mereka-mereka ini bukan kaleng-kaleng yang tadi dulu di Kristen.
Ya, ayo teman-teman Kristen. Jangan baru beberapa kata gimana ya? Beberapa kata dari gurunda kalian udah tantrum. Niat kita baik di sini supaya kalian tuh selamat. Tapi kalau kalian nggak mau selamat ya sudah. Masuklah kau ke neraka jahanam. Ya. Heru. Selamat siang Heru. Bang Heru. Kayaknya salah pencet lagi Heru ini. Heru. 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 Oh, udah turun Heru. Ya. Jangan berhenti ngomong. Mama Insana korporasiana itu kan kalau kita dengar di Manuk Bulu kan murtadin odong-odong murtadong insana korporasiana. Saya ini pernah ikut MTQ disuruh ngaji, aduh belepotan kayak disantet Kristen pun orang bisa murtad. Masa sih? Masa gara-gara disantet bisa murtad? Oh, Bunda Sari Rika ini. Mana ada? Bisa ke Ustadz itu orang disantet bisa murtad? Oh, apakah karena dia bersekutu dengan iblis ya? Itu tadi ya, kuraba-raba, si karaba-raba, ha, cici. Tapi banyak juga dari orang-orang Kristen itu kadang kalau meminta-minta itu pada orang Islam itu minta doanya atau apa ya. Santetnya bener pakai Indomie santetnya kata Bunda. Bisa katanya kalau murtad. Kan santetnya santet Indomisasi ya. Santet pacarisasi, kawinisasi. Mana bisa dia berpikir, dia nggak pakai akal itu. Udah bertahun-tahun tuh si Masaha itu. Nggak ada yang potong Ustadz Miftah, beliau berhenti. Silakan Ustadz. Nggak ada. Beliau berhenti ngomong, itu kuping yang bener pasangnya saudara-saudara ya. Silakan Ustadz. Tetap Mbak Caca silakan. Oten lemas mau dikasih makan gantalak jarang. Mau dapat ilmu dari Bang Zuma naikkan Oten. Kamu pikir kita ini nggak ingin Oten kafir itu naik? Ini mata ini udah tajam ini menatap ke sana kemari nih. Bisa kita juling juga ini ya. Tengok-tengok mana si Oten, mana mereka nih. Bahkan kita tarik itu kerah bajunya, nah itu. Nggak usah lah kalian menyampaikan, pastilah kami naikkan Oten. Tahu, capek juga kita ngomong kalau nggak ada Oten. Kalau ada Oten itu ya. Kalau ada Oten tuh naik ya, udah diskusi. Kita santai, relax. Biar dia dibeli sama gurunda toh, nyimak kita, nimba ilmu. Tapi kalau begini, kita nggak ngomong rungkat. Ustadz disuruh ngomong pun ngomong Ustadz. Kajian Ustadz di sela-sela menunggu Oten. Nggak biar ini Bang Zuma ada kayak. Gurunda itu capek juga ngomong terus kalau nggak ada Oten Ustadz. Jadi begini teman-teman ya, perjanjian lama itu hasil terjemahan dari Torah Musa.
disebutlah Septuaginta itu. Jadi itu sudah bukan murni punya Yahudi, udah diterjemahkan bahasa Yunani yang sudah terkontaminasi dengan paham Helenisme, paham pagan. Begitu teman-teman. Karena dulu Imperium Roma, kerajaan Roma itu menjajah Yerusalem. Itu ya. Geram sama si Robert nak debat dengan Malaki Oteng Punania ki Bang Zuma kamase. Tojeng ya. Tojeng cakarut nih apa? Cakuru apa? Cakarut itu kan ngantuk. Ayo teman-teman. Jadi pemahaman mereka itu lucu-lucu ya. Di surganya katanya daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Jadi mereka itu cuma dalam bentuk roh. Ya kok kayak Casper gentayangan tuh. Terus kalau ada perkawinan anak domba, apakah itu roh? Roh yang aduh sangat tidak masuk akal. Mei 7 atau Mei 17 Kristen saudara? Me, you, me. Oh Muslim dia. Naikkan Baal biar bisa ketawa. Ya mana Baal? Queen Persian itu Bible Repis Queen James. Aduh itu punya ini. Mama lagi bete. Itu untuk kaum-kaum itu. Melambe-lambe itu. Queen James Persian. Makanya. Mana Bang Baal? Oh Muslim. Ya. Alhamdulillah Bang. Mana Bang Baal? Gak ada. Jadi teman-teman, kenapa mereka kalau diskusi rata-rata mereka mencret semen, mencret kerikil? Karena dia berusaha menggabungkan pemahamannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ajaran tauhid ditambah dengan pengajaran Yesus. Dia mau kawinkan, dia mau gabungkan dengan dogma doktrin dan surah-surah Paulus. Enggak nyambung berkali-kali. Itulah penyakit mereka lah. Itulah keinian mereka ya. Enggak bisa tauhid. Agama samawi dengan agama ardi itu ya. Agama dari langit dan agama buatan manusia. Ustadz kajian Ustadz. Jadi mereka surganya itu ya. Dia dalam bentuk roh. Kemudian di surga mereka itu hanya memuja. Coba bayangkan. Mereka bentuk roh. Apa ya? Casper. Pernah sering nonton kan? Casper. Ya gimana dong? Jadi gimana kalau misalnya orang tuamu, keluargamu, gimana kok bisa saling kenal kalau dalam bentuk roh kalian? Cuma kerjanya memuja. Kehidupan akhirat apa itu? Padahal itu kekal. Sampai bibirmu doer memuja-muja doang. Sementara di tempat lain diceritakan perkawinan anak domba lah. Diceritakan perang naga lah. Aduh, kayak dunia fantasi aja surga itu ya. Pernah nonton film ini. Film-film fantasi gitu loh. Apa sih namanya? Memuja-muja dia dalam bentuk roh. Padahal di tempat lain Yesus berkata, kita akan duduk semeja makan dan minum. Gimana kalau roh? Apa roh itu bisa makan dan minum? Itu kata Yesus loh. Kelak nanti kita akan duduk semeja makan dan minum.
Nggak ada teman, debu. Udah mataku ini udah bolak mataku nih nengok-nengok mereka, aku mau ku jambak. Ada. Kau mau pikir kalian aja mau ada diskusi? Aku pun mau supaya ku istirahat ngomong. Ari, itu kan kabur. Kalian pikir kalian aja yang mau ada oten diskusi. Oke, Bunda, bentar Bun, ada yang mau syahadat. Oke Bang, Alhamdulillah. Bang Jai juga naik ya Bang Jai? Aku juga kan aku nggak mau sahadat kamu udah. Enggak, nanti Bang Jai yang nguatin ya. Oke, siap. Oke, yuk, ditunggu. Assalamualaikum. Namanya Bang Stefanus ya? Stefanus. Oke. Jangan dipanggil yang terakhir ya, nanti Anus pula dipanggil. Titanus. Yuk. Ada yang mau bersyahadat? Iya. Ini temannya Bang Jai, Masya Allah. Semakin habis ya teman-teman. Ya Allah, sedih kali. Aduh, ya Allah. Apa kita akan pensiun ini? Pensiun dini kalau gini. Modus. Ya Allah. Kayaknya emang bakalan punah itu Bunda ya. Iya nih pensiun dini nih. Ada lagi temannya Bang J ini. Aduh. Diangkat itu Bang Jai di bawah moderator, minta naik. Oh iya. Akang ini pemilik Komal ini kayak bos aja, nggak ada kerjanya. Apalah dia yang diomongin Bunda Rahma ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Ya, kita mau kedatangan seseorang yang mau bersyahadat lagi. Alhamdulillah. Aduh. Baru Bang Jai dikirimin di WA-in ya KTP-nya ya. Iya. Bentar. Aku kirim KTP-nya ya. Bentar. Tolong KTP. Jangan juga sampai punah ya teman-teman Kristen, jangan. Kirim ke saya. Ada diskusi, nggak ada hiburan. Aduh. Nggak apa-apa lah Bun. Berarti kan ini apa namanya nanti mengikuti jejakku, jejaknya Olan, jejaknya Yoga, nggak apa-apa. Janganlah. Nanti hiburan Bunda buka sama aku aja. Iya, jangan. Yang penting jangan ngikutin jejaknya si Beji. Enggak itu. Apa itu? Ular tua itu. Dia pikir itu kalau dia mualaf, kita yang beruntung. Kalian yang beruntung. Dapat keselamatan. Coba kalian pikir-pikir ajaran di Kristen tuh. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Tuhan kok turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Tuhannya harus jadi manusia. Kalau ada anjing yang kecebur got, apa kau harus jadi anjing dulu baru bisa menyelamatkan tuh anjing? Ya kan enggak. Itu analoginya secara manusia ya, apalagi nih Tuhan. Kalau Komal ini rungkat, salahin Bunda Rahma ya teman-teman ya. Katanya kuat toh. Ini aku ini ya, ingin kali tuh ku berkali-kali di kupingnya itu, ayolah kalian tuh berpikir. Tuhan itu maha kuasa, maha pengampun. Di dalam kitab mereka sendiri tertulis ya bahwa palingkanlah wajahmu dari jalan jahatmu dan mintalah kepada Tuhanmu, pada Dia yang di tempat tersembunyi. Dia akan mendengarkan doamu dan akan mengampuni dosamu. Itu kan begitu di Bible mereka. Tapi mereka ini terlalu mau enaknya aja ya. Cuma percaya Yesus dan mati. Bentar katanya kan lagi ngambil KTP. Oke. Teman-teman bantu tab layar, posting ulang, share dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas biar komalnya kuat ya. Kita dinginkan dulu nih komalnya, dengan cara tab layar, posting ulang, share dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas. Kenapa Bang Jai? Enggak, beliau ini sering melihat diskusi juga lintas iman dulu dan sering melihat saya kayak belajar dulu sama Yoga itu kan, waktu belajar Iqra online itu bareng Bunda Neng itu kan. Nah beliau ini kapan lagi saya mau menjemput hidayah begitu dia bilang. Jadi beliau memutuskan dan baru sunat juga beliau. Baru aja sunat. Tadi udah disepil Kang, udah disepil. Apanya ada yang disepil? Aduh ini jangan-jangan nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matei Kristen, ini yang belum bersyahadat, bukan? Bukan. Oh.
Matei Kristen. Matei. Matye. Udah dilanjut dulu ngomongnya Bang Jai, lanjut dulu. Iya. Nah, beliau ini belajar dari YouTube juga, melihat katanya kan. Terus sebenarnya udah dari beberapa hari lalu telepon saya gitu. Saya selalu di bawah katanya. Nama aslinya Stefanus. Tapi di dalam KTP beliau itu agamanya Buddha. Tapi Namanya terakhir kali, Stefanus. ya bukan diambil ujungnya ya, nanti dibilang anus pula. Jangan nggak boleh. Aduh. Bahaya. Nah. Nama mereka nanti- selalu berakhiran us-us. Apa tadi Buddha apa tadi maksudnya? Nggak, di KTP-nya sih agama Buddha, dia bilang sama aku kan. Cuman aku kan nggak ada apa di situ kan, jadi aku minta bantuan Akang yang lebih tahu, yang sudah tahu psikologisnya seseorang itu kayak mana gitu kan, dan mengarahkannya kemana. Karena dari awal beliau tuh pengennya belajar Iqra begitu. Nah, kalau belajar jadi debater kan aku juga angkat tangan nih gitu kan, kayak Oh, yang satu itu kan pengennya jadi debater gitu kan. Biarin Beda. ke kambing badot aja itu mah itu yang. Nah, itu dia. Pusing kita kan. Nah, pusing kita kalau itu. Nah, kalau ini pengennya tadi belajar Iqra gitu. Ini Kang, udah aku kirim ke WA Kang. KTP. Loh, kok yang ngirim WA ke Akang namanya Tukiem? Jainus. Jainus pulang. Oke, namanya Stefanus Hansen. Kelahiran Bogor, laki-laki. Ini alamat, Cina banget wajahnya. agamanya Buddha. Buddha. Di sini agamanya Cina Buddha. wajahnya mirip Akang ya. Akang itu mirip Jainus. Ada peranakan masih. Iya, Oke, naik sekarang. Soal akte saya. turunan Oh, akte nggak Cina. perlu. Akte nggak perlu. Bang tidak pakai akte kan? Tidak usah. Nggak usah. Ini aja minta foto selfie dia sama tanda Tidak. tangan di Tidak usah. ini, foto selfie sama tanda Bentar. tangan di kertas kosong ya, kertas putih. Apa Kang? Foto selfie. Foto selfie sama tanda tangan Foto di kertas putih. selfie. Ntar foto selfie sama tanda tangan Aku hubungi Ustadz Alif ya Kang ya. di kertas putih. Ya. Terus setelah itu naik ya. Terus setelah itu naik Komal Akang. Nah, terus Naik komal ya. foto yang udah disunat kemarin dipoto gitu. Foto terus yang udah disunat kemarin di spill. Terus yang udah sunat kemarin di spill buat bukti gitu kan ya. Di mana nunut kulupnya gitu kan. Kang, masa aku tulis beneran Akang pula ini ah. Ya, Eh. Akang memang perintahnya Akang ini aneh-aneh. Emang agak lain Kang. Ya nggak lagi ya, ngapain harus diturutin. Orang lagi ngelek Udah lari ngaku. netizen kalau ini. Aduh. Lari mendekat, yang birahi pula nanti. Oke, ini fotonya ya Kang. Oh, tanda tangannya ini. Oke, sekarang fotonya, jangan foto tetangga. Oke. Tiga, dua. Tanda Bagus tangan. namanya. Mbak Jamalia ada beliau. Kenapa? Bang? Enggak, ini tanda tangannya udah, foto dia yang selfie-nya belum ya? Ini ngambilnya selfie ini masih 10 kali katanya kurang cocok. Selfie lagi kurang cocok. Selfie lagi tunggu belakang. Tunggu dulu. Oh. Nah, tunggu dulu. Bang Jay, tapi ini udah dipastikan bener ya. Apanya? Udah ditanya-tanya barusan sama Akang. Udah, kalau sama Akang itu Bunda insya Allah. Ini netizen loh di bawah nih. Makanya saya juga kan nggak ada ini. Makanya saya serahkan kepada yang lebih berpengalamannya di bidang itu. Karena saya nggak mau kejadian yang sekarang lagi panas gitu kan. Betul Bang. Masya Allah pintar kali. Bang Kemenapa Jay. itu? Saya nggak tiba-tiba langsung ini. Kita juga nggak suka soalnya ngedengar hujatan dan ini itu nggak baik gitu kan. Tapi kita pun nggak boleh terlalu ini ya, putus harapan ya. Ingat dulu Bang Al-KTP,
mualaf, kemudian kembali. Setelah begitu yakin betul, sekarang udah jadi pendakwah dia, berdiri di barisan kita. Mudah-mudahan ke depannya ya dia dapat hidayah yang benar-benar hidayah ya, bukan niatnya lain untuk apa ya, nipu-nipu lah. Kita tetap berharap ya hidayahnya betul. Enggak, dia bukan orang TikTok, dia orang YouTube dia. Kalau orang YouTube itu hampir 100% benar. Bukan mau pansos di komal-komal. Betul. Bedanya itu. Bang Ronald kan dia orang YouTube. Padahal dia anak pendeta loh Bang Ronald ini. Setahun dengerin YouTube-nya Gurunda Juma. Setahun loh, itu bukan main-main loh. Setahun loh. Alhamdulillah kemarin kan syahadat. Malah diusir sama bapaknya tuh. Sekarang pindah ke Batam. Bapaknya pendeta itu, pendeta aktif itu bapaknya. Sampai detik ini pendeta itu. Udah Kang. Ntar kok pakai ini ya? Berat ini apa namanya, dia ini dibuat begini karena ini sebab apa namanya, buat cari lamaran pekerjaan atau cari bini deh kayaknya nih. Bang Jay sholawat, Bunda Rahma lah suruh sholawat ya. Oh iya, ini kok mirip ini ya, cepat kai. Akang, astagfirullah. Tapi iya sih. Jangan-jangan lagi sedang mencari kitab ke barat. Bang Jay aja, bentar. Aku lagi ribuh sama Akang bentar. Ribuh ini maksudnya ribuh minta data-datanya. Cakep orangnya, cakep. Kok kayak bagus. Enggak, memang Buddha kan, dan kayak Julius ya, Kang, kayak Julius. Bentar ya, bentar. Yo, matanya kayak Julius, Pak. Chinese sih. Cuma ini agak-agak pesek ku tengok ya. Itu ya. Jadi dia udah ini teleponan mirip sama loh aku. sama Akang ini mirip, cuma kemarin kan Akang ke Sentar Guludug ya, ke Sambar Petir, jadi agak hitam gitu, beda. Yang santang emang ini Komal. Begitunya terhadap diri sendiri. Sebelumnya Kang. Ya Ustadz, Bunda Rahma, Kang, moderator naikin dia. Udah di bawah itu. Aku nggak moderator. Atas nama siapa? Naik ya. Naik ya. Kalau namanya nama siapa? Minta permintaan multi, Bang. Ini yang namanya siapa atas nama? Kasihan ya, padahal dia nggak jelek loh Akang itu. Nanti disambar petir lagi. Kau didengar sama. Ya bentar. Tuh kan, kalau ada yang mualaf aja hampir rungkat nih barusan nih. Udah jangan ada yang atuh. Nggak tahu ini, pokoknya di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar, posting ulang, share, dan jangan lupa ropornya digas ya. Ayo ropornya digas. Ini udah mau rungkat juga barusan. Jangan atuh. Ampun. Sebentar Bang, oke. Ditunggu. Duh Bang Jay ya, benar-benar mirip saya waktu muda, Malu jadi malu. Ya, Bang minta multi Bang, bukan minta duit ya. Bang J ke itu, ya Bang J nih. Ntar sholawat, iya J. Ya nanti di komalku aja sholawat. Ini komal diskusi lintas iman. Nanti OT-nya pada kabur kalau aku sholawat. Nggak boleh sama Akang. Ayo dikencengin dulu ya, kencengin dulu tab-tab layarnya dan dinginin dulu komalnya ya teman-teman ya. Kepanasan nih Oten. Kalau ada yang mau syahadat kepanasan nih Oten ya. Aduh ampun. Nggak bisa ya? posting ulang. Iya, ininya kena. Oten kepanasan. Iya. Oten mau di dunia mau di akhirat kepanasan mereka semua. Mau betul di surga, sekali. mau di neraka kepanasan kebakar.
Iya, iya kan Bang Jay. Ya, Di betul. dunia kepanasan gara-gara lihat orang syahadat. Di neraka kepanasan gara-gara dibakar api neraka. Sedangkan di surga kepanasan gara-gara menyaksikan perang naga di surga gitu. Anjay, betul. Bayangin aja Oten ini pada saat masuk surga bukannya dapat yang sejuk-sejuk, malah berperang dengan naga. Itu maksudnya apa, Ten? Kalian ngapain perang sama naga, Ten? Makanya jangan kepanasan, jangan tunjukin api-api neraka kalian tuh. Dinginin dulu, dinginin dulu komalnya. Iya, Ntar ungkap dinginin aja beneran. dulu, santai. Iya, betul. Ungkap beneran. Jangan sampai rungkat, ntar ada yang mau syahadat, ntar biar syahadat dulu, ntar. Akunnya siapa tadi, Aki? Akunnya Stefanus. Stefanus. Udah aku share kok, bentar, beliau lagi pakai celana dulu kayaknya, ketinggalan celananya. Iya beneran, Bang J ini mirip Akang waktu muda. Gurunda aja kalau apa namanya jalan sama Akang suka minder gurundanya loh. Minder. Masa sih Kang? Masa sih Kang? Kayak gini Kang dulu Kang. Masa sih mah orang Jepang. Masa sih? Itu mah bukan, itu mah Takashimura ya. Takashimura. Akang ngawadul, ada yang di tapping di bawah. Akang ngawadul, apa itu Kang? Ngebohong. Oh ngebohong, ngawadul. Tanya aja Gurunda suka minder. Aduh, kok saya jalan sama yang jelek kata Gurunda tuh. Mindernya di situ maksudnya. Makanya kalau punya wawasan tuh jangan kayak Oten, rendah banget kalian itu. Ya Allah. Belum juga saya selesai ngomong udah dipotong. Jadi kayak gitu tuh. Ayo ditunggu. Ayo ditunggu ini. Itu di teman-teman yang di bawah itu di komalnya Aki Alif sudah ada Ustadz itu yang akun nikahi aku itu Ustadz itu bukan kaleng-kaleng, itu pernah di luar negeri itu di Mesir atau di Mesir ya, itu Ustadz itu yang nikahi aku itu. Akun nikahi aku sudah ada di komalnya Aki Alif. Bentar Bang, jaringan naik dulu kau ke tower. Multi aja. Udah azan di sini. Iya benar, Akang itu CEO suka, tapi sekarang lagi nyamar saya jadi buka komal ya di sini ya. Debat-debat Anjay. pada aslinya CEO itu. PT-nya PT Dengkul Jaya ya. Itu kalau di dunia nyata, kalau di TikTok kayak gini PT Modal Congor. Akang tuh siapa? Bukan siapa-siapa. Udah ada multi belum Kang? Belum ada. Belum ada Ustaz. Belum ada. Berapa hari nanya-nanya ke Aki? Udah, kalau ngeliatin saya sudah lama, tapi baru udah berapa? Udah ada seminggu kayaknya. Ya itulah teman-temannya yang namanya Hidayah. Iya, Stefanus. Di dalam Jadi- Islam itu gimana? Ya, enggak, jadi memang kadang kan kita jengkel gitu Ustadz, maksud saya. Kalau ada Oten ngalor ngidul nggak jelas, tapi ternyata yang teredukasi itu kan bukan yang ada di atas komal aja, tapi ini kan di-sharekan di YouTube, di-sharekan di berbagai jaringan yang berafiliasi juga Ustadz. Jadi kadang ada juga yang memang orang-orang tanpa kita sadari itu jadi terbuka pikirannya dengan dakwah ini gitu, memang gitu Ustadz, maksud saya. Jadi makanya kalau ada Oten yang memang belegug gitu kata
Akang ya biarin aja, yang kita edukasi kan bukan yang ada di atas atau yang kita ajak debat gitu, tapi kan orang-orang lain sebenarnya yang menyimak. Kalau dari Islam menguatkan keimanan, kalau dari Kristen ada juga yang menyimak gitu. Cak, ditutup camnya, Cak. Ya, Nanti Cak, aduh, retak. Cak. HP Retak, Akang Cak. nanti retak. Aduh, HP retak ya. Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, lu udah kawin belum, Cak? Mau nikah, insya Allah mau nikah pas pulang Indonesia. Alhamdulillah ada laku dia. Aduh, gua kapan belum laku-laku nih. J, mau cari yang cantik apa cari yang ganteng, J? Emang gue umat Paulus cari yang ganteng. Barang siapa yang dibaptis dalam nama Kristus, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya bersatu. Baru tuh nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Cuma umat Paulus kali ya. Oke, assalamualaikum Bang Stefanus. Bang Stef. Saya bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung manggilnya nih. Kalau manggil Stefanus itu kalau disingkat manggil Step gak enak, kayak penyakit. Manggil belakangnya Anus gak enak. Anus, Evan aja, Evan. Evan ya. Iya biar enak Evan gitu ya. Masa manggil Step kayak penyakit atau satu ikhlas manggil Step. Bang Evan aja, Bang Evan. Epan ya, Bang Epan, Epanus, Epan, berarti Epan, ya. Aduh, masa saya manggil Step atau Anus ya tidak balik kita mah. Aduh, tidak benar. Namanya pokoknya nama Yunani nggak ada yang balik, nggak ada yang benar ya. Balalagu merengaran teh Yunani mah. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah ya, kita mah sebagai umat muslim enak dipanggilnya ya, nama-namanya bagus. Kayak saya Satria, tapi jangan dipanggil Bang, nanti Bang Satria. Gak enak itu juga. Bang Epan, gimana kabarnya Bang Epan? Sehat Bang Epan? Sehat. Masya Allah sehat ya, udah ganteng ya, udah mandi ya? Sudah. Dulu agamanya apa? Buddha ya? Kalau di akhir saya Kristen Protestan kebetulan. Kristen Protestan, tapi di KTP belum dirubah ya? Belum. Masih Buddha ya? Iya, karena ibu orang tua kebetulan pernah Konghucu, pernah Buddha, sampai akhirnya terakhir itu sekarang di Kristen GBI. Cuman karena males mungkin ya untuk merubah datanya, makanya ya sudahlah apa adanya aja. Hebat, agamanya banyak, keren, banyak agamanya ternyata. Kemaruk Akang ya, kemaruk agamanya. Aduh ya Allah. Kita mah dari sebelum lahir sampai sekarang satu agama kita mah ya, Islam. Masya Allah, Islam agama yang diridhoi oleh Allah soalnya ya. Bang Step, Bang Epan. Ya, Bang Epan udah siap menerima Islam? Siap lahir batin. Kenapa mau masuk Islam? Kenapa? Yang pertama mungkin karena yang tadi setelah disebutkan nama Akang gitu kan, bahwasannya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Bang Epan manggilnya jangan Akang, adek aja, adek. Adek. Kayaknya. Yang kedua mungkin ya semenjak dari SMP itu sudah mulai tertarik lah, suka, tapi belum mantap. Sampai akhirnya bertanya kepada beberapa pendeta tentang apa yang saya pertanyakan, karena di keluarga saya itu sering setiap malam itu ada namanya saat teduh, Bang. Oh iya, sering betul. Baca Alkitab, sering
puji-pujian sampai menemukan ayat-ayat yang menurut saya tidak masuk ya untuk saya pribadi gitu kan. Dan ketika saya mempertanyakan itu, yang saya harapkan adalah suatu narasi yang bisa meyakinkan saya kembali. Namun setelah saya bertanya ke beberapa pendeta, yang saya dapatkan hanya satu, pikul salib dan pikul dosa. Saya bingung di situ kan. Akhirnya kebetulan saya mendekat, mencari open minded lah untuk semua agama. Akhirnya Islam yang menurut saya adalah, oh saya tenang di sini, saya nyaman di sini dan masuk ke dalam logika saya. Gitu sih Kang kurang lebihnya. Baik. Kalau orang tua masih Kristen ya, dua-duanya ya? Masih. Oke. Kalau misalkan orang tua tahu, gimana? Ya lahir batin lah, apapun resikonya pasti ya ditanggung lah, sesuai dengan pilihan yang sudah saya pilih sekarang saat ini. Masya Allah. Islam itu berat loh. Gurunda udah monitor Gurunda? Saya kirim KTP ke Gurunda dulu ya. Iya. Siap. Mana lah tadi KTP-nya? Udah aku kirim tadi loh. Bang, itu fotonya kenapa dibuat PDF gitu sih Bang? Ini KTP-nya nggak ada loh. Ke saya nggak muncul. Bentar Ada ya. Akang, udah aku kirim. Itu lahir di Bogor. Oh iya, KTP-nya bentuk PDF ini. Makanya nggak muncul di ini, nggak muncul di apa? Di screenshot aja bisa nggak? Bentar aku screenshotin. Nggak, udah. Oh, udah. Saya nggak butuh bantuan Bapak. Oke, turun nih, turun. Apa nggak belum open cam? Belum ya? Open cam Belum bisa. Dia bisanya baru buka celana, Bunda. Oh, tolong di follow teman-teman. Ayo. Iya, Bantu teman-teman yang saudara di bawah kita yang mau mualaf. Follow. 800 silakan. 65 mata. Follow. Minta tolong di follow abangnya supaya bisa on cam teman-teman. Kakak Ca juga jangan lupa ya, tapi follow-nya 2 kali ya sama Bang Jay ya. Sama ini. Kliknya 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, buat ikhwan fillah yang ada di bawah, bantu follow ya buat Bang Stefanus ini supaya bisa on cam. Alhamdulillah dengan hidayah Allah beliau memutuskan untuk menjadi muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keputusan yang sangat sulit ya. Bang Stefanus sudah punya keluarga, Abang? Loh, mana? Belum. Gurunda? Belum. Lah Gurunda kemana? Cak, ditutup camnya, Cak. Wait. Kepental Guru. Jadi gini Bang Stefanus ya. Kenapa disebut mu'alaf? Orang yang masuk Islam artinya mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Mu'alaf itu dari bahasa Arab. Jadi orang yang dilembutkan hatinya, orang yang diluluhkan hatinya, orang yang dilunturkan hatinya, yang sebelumnya itu adalah keras, itu tidak menerima kebenaran, maka dengan hidayah Allah, dengan kehendak Allah tersebut, hati Anda diluluhkan oleh Allah. Jadi adanya perdiskusian, entah itu yang berdebat, berdiskusi maupun yang menyimak, ketika mereka tersadarkan itu bukan karena kami hanya sebagai media, sebagai perantara. Itulah, semuanya itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangankan Bang Stefanus yang hanya kenal di TikTok, yang hanya sekedar menyimak di bawah, kadang mungkin bantu tap-tap, yang hanya kenal di WA. Bahkan orang yang paling kita cintai pun ketika kita beri nasihat, ketika kita beri masukan dan saran belum tentu menerima. Maka kenapa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas tersebut, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang paling dicintai pun, walaupun orang yang paling dicintai, apakah itu orang tua, saudara, adik-adik kita, kakak-kakak kita, teman-teman kita, orang yang paling dicintai pun kita tidak berhak, tidak akan mampu memberikan petunjuk. Tetapi apa? Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi may yasha. Jika Allah berkehendak, maka seketika itu pun hati manusia itu akan luluh, akan lembut. Wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena hanya Allah lah, hanya Dialah zat yang mengetahui siapa yang akan diberikan petunjuk. Tapi ngomong-ngomong nih, apa yang paling menarik banget? Nah, oh ya tadi menarik nih, Bang Stefanus ya. Anda tadi katanya sudah ini ya, sudah sunat ya? Sudah. Apa itu? Itu apa sudah sunatnya itu? Kan belum muslim nih Anda ini. Apa yang menarik? Kenapa Anda itu sunat terlebih dahulu itu? Apa yang menarik? Biar Ya, bagus, mungkin- barangnya biar bagus. Ya kedua selain dari kata Akang bagus mungkin karena kesehatan kali ya. Karena kan Iya. sebagian Kristen pun sebenarnya kan semua juga hampir sebagian juga bersunat. Iya, Jadi saya ya, aja ini mungkin dari bukan kecil udah sesuatu disunat. asing. Bagus nih Bang Stefanus. Tapi Bang Step, ini Bunda Rahma nggak percaya, katanya minta di-spill dulu, kalau belum di-spill nggak percaya katanya. Ya Allah, ya Allah. Ya buat teman-teman yang di bawah, Ikhwan Fillah, bantu ini ya, bantu follow-follow ya. Bantu follow-follow Bang Stefanus ini. Makanya gini ya teman-teman, ketika kita menghadapi lawan diskusi kita, ngeyelnya kayak apa, kerasnya kayak apa, jadi tujuan utama kita itu bukan hanya mereka gitu, bukan kepada orang yang menjadi lawan bicara, tetapi apa, teman-teman yang ada di bawah sana gitu. Maka yang namanya hidayah itu di dalam Islam, hidayah itu terbagi beberapa bagian. Ada yang namanya hidayah ilham, ada yang namanya hidayah hawash, ada yang namanya hidayah akal, ada yang namanya hidayah agama, ada yang namanya hidayah taufik, ada yang bentuknya hidayah ilham, di mana naluri dan insting itu yang dibawa sejak lahir itu merupakan anugerah. Kita ini kan manusia, diciptakan memiliki yang namanya hati nurani, naluri, insting, pemikiran itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, kita mampu membangun pemikiran-pemikiran ini untuk mencerna, baik itu mencerna apa yang ada dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kita, yang ada alam raya ini. Kemudian ada yang disebut dengan hidayah hawash, panca indera. Nah, kita kadang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah itu dalam berbagai bentuk. Ada kalanya karena sering mendengar gitu kan, sering mendengar adzan, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran. Karena hawas ini adalah
hidayah yang berbentuk dari panca indera tersebut. Gitu. Mungkin, nah salah satunya ini, menyimak, mendengarkan, karena kita diberikan kedua telinga untuk mendengarkan, diberikan kedua mata untuk melihat, diberikan akal dan pikiran ini untuk berpikir. Nah, ada yang namanya hidayah akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, terutama hayawan, itu adalah karena kita memiliki akal. Hayawan juga memiliki otak. Izin Ustaz bentar. Ya, silakan. Ini masih lama atau enggak beliau WA ke saya? Soalnya mau ada kerjaan katanya, jadi disegerakan aja nggak apa-apa. Gimana kalau ini memang apa namanya, Kang Gian Santang? Ntar, Bunda Rahma, bisa telepon Gurunda, Bunda Rahma, biar disegerakan. Gurunda. Iya, Gurunda Bunda. Mana Gurunda? Jatuh tadi. Kepental. Oke. Aku kal juga. Enggak, Bunda Rahma aja. Ya sabar lah atuh Bang Amir. Sabar bentar. Habis ini syahadat, sabar. Ya sabar ya, teman-teman, sabar ya. Bisa buka kamera kah? Enggak apa-apa, enggak buka kamera juga, bukti-buktinya udah ada di Semua akang udah semuanya. ada di Semua akang. udah. Soalnya kalau ngejar buka kamera takutnya netizen yang di bawah pada ribut lagi. Cepat syahadatin. Jangan. Ayo teman-teman. Kan bagus kalau kita lihat langsung mereka bersyahadat gitu loh. Ayo netizen, please. Wika, aku udah bahasa Inggris. Ayolah, coba ini. Apa namanya? Gurunda pun mau tuh supaya open cam. Gurunda kok nggak aktif? Oh, aku. Aktif kok Bun. Siapa tahu dia ketiduran ya. Tidur beneran Bun, capek Bun. Iya, beli itu kurang ini ya. Kurang istirahat. Kayaknya ketiduran nih, nggak keangkat ya. Polo-polo dulu teman-teman sambil menunggu. Ayo. Kan kalau saudara-saudara tidak ikhlas, boleh unfollow lagi. Ayo. Walah, kalau nggak mau unfollow lagi. Kalau nggak mau, tapi kalau ikhlas ya. Kayaknya ketiduran, maka tadi terjatuh beliau. Atau paling tidak gini, Aki video call sama Aki Jai. Terus Aki Jai ini apa namanya? Aku video call ya. Siap. Aku video call. Nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa. Nanti tunggu Gurunda aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Maksudnya ya nanti kalau Gurunda ini, maksudnya Gurunda mensyahadatkan gitu, video call sama Aki Jai, terus ini on cam gitu maksudnya. Nggak apa-apa, nggak on cam juga. Biar nggak rame netizennya ntar. Beliau keburu mau ini soalnya mau kerja lagi. Sambil kerja beliau. Mandiri loh ya, mandiri ya. Nggak minta-minta donasi buat kawin ya beliau ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
belum baca ya, beliau sibuk lagi di proyek. Di proyeknya beliau ini kan pembangunan berapa puluh unit ya, perumahan kejaksaan. Itu udah dijawab deh, tapi lagi sibuk ini. Pak Bun lagi di proyek. Tunggu Bang ya, atau gimana Akang? Udah aku sampaikan sih, tapi belum dibaca nih chatnya.